Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Rahma. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Pada kali ini, saya, Fika Rahma, dan teman saya, Usama Hasan, akan memaparkan materi mengenai filsafat sains dalam Islam, yang mana pada tugas kali ini ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dosen pengampu Bapak Studi Rizal. Baik, yang pertama di sini ada pemikiran filosof tentang sains dalam tradisi Islam. Yang pertama, Aristoteles adalah salah satu pemikir paling terkenal dalam sejarah cendekiawan Muslim yang telah berupaya tidak hanya menerjemahkan karya-karya Aristoteles, tetapi juga mengintegrasikan konsep-konsepnya ke dalam kerangka filsafat Islam. Mereka mengembangkan konsep-konsep baru yang memadukan gagasan kedua sistem pemikiran tersebut setelah menentukan titik-titik kesepakatan antara pemikiran Islam dan Aristotelian. Karya-karya Aristoteles dipahami dan ditafsirkan dalam lingkungan Islam. Sebagian besar berkat kontribusi para filsuf Muslim lainnya termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd atau Averroes. Mereka menjadikan gagasan Aristoteles relevan dengan pertumbuhan filsafat Islam dengan menafsirkan gagasan seperti substansi akal dan tujuan dalam konteks pemikiran Islam. Pemikiran Aristoteles sempat menjadi perdebatan dan kritikan oleh para cendekiawan Muslim. Beberapa konsep pemikiran Aristoteles, seperti konsep tentang alam semesta yang abadi dan teori tentang Tuhan, tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam, sehingga menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Akan tetapi, meski konsep pemikiran Aristoteles tidak selalu berjalan beriringan dengan Islam, pertemuan antara filsafat Aristoteles dan tradisi Islam telah menghasilkan dialog intelektual dan kaya dan produktif meskipun terdapat perbedaan dan tantangan. Integrasi pemikiran Aristoteles ke dalam tradisi Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam. Dengan demikian, pertemuan antara dua tradisi filsafat tidak hanya menjadi bagian penting dari segala intelektual manusia, tetapi juga menunjukkan pentingnya dialog dan kerjasama antar budaya dalam memajukan pengetahuan dan pemikiran Islam. Membicarakan filsafat sains tentu tidak luput dari peran seorang tokoh terkemuka lainnya seperti Ibnu Al-Haytham. Beliau merupakan tokoh penting bagi perkembangan sains dan matematika. Tidak hanya dikenal sebagai tokoh sejarawan peradaban Islam, tetapi juga dalam bidang umum. Dalam bidang sains, Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai tokoh terkemuka, khususnya dalam bidang optik, fisiologi mata, fisika, astronomi, dan matematika. Beliau dijuluki juga sebagai Ptolemus kedua atau Batimus Al-Thani atau Ptolemeus Al-Thani karena karya-karyanya yang menonjol dalam bidang matematika dan astronomi. Poin B. Perspektif Islam terhadap metode ilmiah dan pengetahuan. Kata ilmiah berasal dari kata Arab, tetapi kita bisa memahaminya dalam arti saintifik, sehingga kata metode-metode ilmiah dipahami dalam arti scientific method, karena disadari terdapat perbedaan antara scientific method dengan metode ilmiah. Dalam epistemologi barat, saintifik biasanya hanya dibatasi pada bidang-bidang empiris, sementara dalam Islam atau tradisi ilmiah Islam, kata ilmiah tidak dibatasi hanya pada sifat fisik dengan metode andalannya itu observasi, tetapi juga pada bidang-bidang non-empiris seperti matematika dan metafisika. Metode ilmiah adalah cara untuk mengetahui objek fisik dan non-fisik sebagaimana adanya atau mendekati kebenaran. Dalam ilmu, objek-objek memiliki sifat, karakter, dan ontologi yang berbeda, sehingga memerlukan metode yang berbeda pula. Dalam tradisi ilmiah Islam, ada beberapa metode ilmiah yang dianggap sah, yaitu metode observasi atau eksperimen untuk objek fisik, metode logis untuk objek non-fisik, metode intuitif untuk objek non-fisik dengan cara langsung, dan metode bayani. Contohnya,
Dari metode observasi atau eksperimen adalah ketika seorang ilmuwan melakukan percobaan di laboratorium mempelajari reaksi kimia, sedangkan metodologis digunakan untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti logika dan matematika. Metode intuitif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang langsung tentang objek non-fisik seperti spiritualitas. Metode bayani adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara jelas dan terinci. Jadi, metode ilmiah membantu kita untuk memahami berbagai objek ilmiah dengan cara yang sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya yaitu poin C, hubungan antara filsafat dan sains dalam pemikiran Islam. Dalam pemikiran Islam, hubungan antara filsafat dan sains sangatlah penting dan kompleks. Filsafat dan sains saling melengkapi dan saling mempengaruhi dalam pengembangan pemikiran Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengaruh filsafat terhadap sains. Filsafat telah memberikan landasan metodologis dan epistemologis bagi pengembangan sains dalam pemikiran Islam. Contohnya, kontribusi filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus dalam memperkenalkan konsep-konsep filsafat Yunani seperti logika, metafisika, dan epistemologi telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu sinkretisme antara filsafat dan sains. Dalam sejarah, banyak ilmuwan muslim menggabungkan filsafat dengan sains untuk memahami alam semesta dan tujuan penciptaannya. Misalnya pemikiran Ibnu Sina yang mencoba menyatukan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam dalam karyanya yang terkenal Kitab As-Sifa. Selanjutnya yang ketiga yaitu kritik filsafat terhadap sains. Di sisi lain, beberapa ulama dan filsuf Islam juga menggunakan filsafat untuk menilai dan mengkritik pendekatan sains. Mereka membahas pertanyaan-pertanyaan metafisika dan etika yang tidak selalu bisa dijawab melalui metode ilmiah semata. Contohnya, dalam diskusi tentang penciptaan alam semesta dan keadilan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, penggunaan metode ilmiah. Meskipun filsafat memberikan landasan, sains juga berkembang secara mandiri di dunia Islam. Pada masa kejayaannya, ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Al-Hazm, dan Ibnu Khaldun mengembangkan metode ilmiah yang berdiri di atas prinsip-prinsip logis dan empiris. Dan selanjutnya itu poin yang kelima, hubungan kontemporer. Dalam konteks modern, hubungan antara filsafat dan sains masih relevan dalam pemikiran Islam. Diskusi tentang etika sains, epistemologi, ilmiah, dan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan masih menjadi topik penting yang dipelajari dan dibahas oleh para cendekiawan muslim. Nah, dalam keseluruhan, hubungan antara filsafat dan sains dalam pemikiran Islam mencerminkan kompleksitas dan kedalaman pemikiran dalam memahami alam semesta, agama, dan tujuan eksistensi manusia. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam semesta, baik secara fisik maupun metafisik. Dengan berbagai metode ilmiah yang dianut dalam tradisi Islam, para ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Apakah bisa mempelajari ilmu filsafat tanpa ilmu agama? Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan, apakah dalam mempelajari filsafat juga harus memahami ilmu agama? Pada beberapa sumber yang sudah saya baca, bahwa dalam mempelajari filsafat kita tentunya harus memahami ilmu agama terlebih dahulu, baik itu dasar maupun secara mendalam yang sudah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dalam mempelajari Al-Quran, yang pertama kita harus mempelajari ilmu agama, lalu kita harus mencari guru yang beliau itu sudah memahami agama dan juga memahami filsafat, agar nantinya ketika pada saat kita mempelajari filsafat,
kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal yang sekiranya membuat kita jauh dari Tuhan. Filsafat sains itu apa sih, Kak? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat sains? Nah, filsafat sains adalah cabang filsafat yang mempertanyakan asumsi, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Ini mencakup penerapan pemikiran filosofis untuk memahami sifat pengetahuan ilmiah, struktur teori ilmiah, serta hubungan antara ilmu pengetahuan dan dunia. Dengan kata lain, filsafat sains berusaha untuk memahami esensi, ruang lingkup, dan batas-batas pengetahuan ilmiah, serta aspek-aspek epistemologis dan metodologis yang terlibat dalam praktek ilmiah.